Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Jumpa lagi bersama dengan saya Pendeta Adrians Otnel Kudubun dalam program Night Call GPIB. Sebelum kita beristirahat malam, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Karena itu Bapak Ibu, terlebih dahulu mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami datang di hadapan hadirat-Mu, memohon firman-Mu kembali diutarakan bagi kami. Dan dengan pertolongan Roh Kudus, biarlah kami dimampukan untuk bisa memahami dan mengerti firman-Mu yang menjadi pedoman langkah kehidupan kami. Kuduskan hamba-Mu ini, supaya hamba-Mu bisa menyampaikan apa yang Tuhan kehendaki bagi kami semua yang mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, pembacaan firman Tuhan yang menjadi perenungan kita pada malam hari ini terambil dari Roma pasal 8. Roma pasal 8 ayat 37 sampai 39. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu Saudara. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pembacaan kita pada malam hari ini adalah tulisan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Bapak Ibu Saudara pasti tahu bahwa jemaat di kota Roma bukanlah Paulus yang mendirikannya, tetapi agaknya Paulus dengan jemaat di kota Roma memiliki hubungan yang akrab, hubungan yang baik. Hubungan baik ini sangat terbina sehingga Paulus tahu akan apa yang sedang dihadapi oleh jemaat di kota Roma. Ternyata jemaat di kota Roma, Bapak Ibu, banyak menghadapi tantangan. Bukan hanya dari dalam internal mereka, tetapi dari luar. Dari luar internal mereka, Bapak Ibu, itu berasal dari orang-orang Yahudi dan dari orang-orang di kota Roma yang sering menekan, menganiaya jemaat di kota Roma. Oleh karena itulah, Bapak Ibu, Paulus menulis surat ini. Jadi Paulus menulis surat untuk jemaat di kota Roma bukanlah semata-mata untuk memberikan penjelasan tentang iman Kristen, melainkan juga untuk menguatkan iman jemaat yang pada waktu itu sangat menghadapi penindasan, penganiayaan, tekanan dari orang-orang yang tidak menyukai kekristenan. Salah satu isi surat yang disampaikan Rasul Paulus untuk menguatkan iman jemaat adalah bacaan kita pada hari ini, Bapak Ibu. Karena itu saya mengajak kita untuk memperhatikan ayat 37 bacaan kita pada hari ini. Mari kita lihat apa yang dikatakan Paulus di ayat 37. Paulus katakan begini. Kita ini orang percaya, Bapak Ibu, lebih daripada orang-orang yang menang. Paulus katakan bahwa kita lebih dari seorang pemenang. Kata ini diambil dari bahasa Yunani hupernikōmen, yang artinya kemenangan yang paling tinggi, Bapak Ibu. Kemenangan yang tidak akan pernah terkalahkan lagi. Sekali menang akan tetap menang. Sekali menang maka akan seterusnya menang. Itu yang dikatakan lebih dari seorang pemenang. Tapi pertanyaannya Bapak Ibu begini. Kita ini menang dari apa? Dan bagaimana kita bisa menang?
Jawabannya kita bisa membaca di ayat-ayat sebelum bacaan kita hari ini Bapak Ibu. Di sana dikatakan bahwa kita lebih dari seorang pemenang karena kita telah dimenangkan oleh kuasa dosa dan maut. Perhatikan kalimat saya Bapak Ibu. Karena kita telah dimenangkan dari kuasa dosa dan maut. Jadi kemenangan kita itu dari apa? Kemenangan dari kuasa dosa dan maut. Dan kemenangan itu Bapak Ibu terjadi karena kita dimenangkan. Kita menjadi lebih dari seorang pemenang bukan karena perjuangan kita, bukan karena usaha kita. Tetapi Paulus katakan Bapak Ibu, kita dimenangkan karena apa? Mari kita lanjutkan ayat 37 bacaan kita, kalimat yang terakhir. Paulus katakan, oleh Dia yang telah mengasihi kita. Artinya kita menjadi lebih dari seorang pemenang hanya karena kasih sayang Allah semata. Kita menjadi lebih dari seorang pemenang semata-mata karena kasih Allah yang ada di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Kasih Allah itu Bapak Ibu ditunjukkan dengan keberpihakannya kepada kita. Ia rela tidak menyayangi anaknya sendiri untuk mati di atas kayu salib hanya karena ia mau berpihak kepada kita. Hanya karena ia mau memberi keselamatan bagi kita. Kasihnya Bapak Ibu atas kita begitu besar, sangat tinggi, dan begitu sangat luasnya. Sehingga sampai-sampai ia merelakan anaknya yang tunggal untuk menebus dosa kita. Dan saya rasa Bapak Ibu inilah kasih yang tidak terbandingi dari kasih apapun yang ada di dunia ini. Dan karena itu juga maka tidak heran kalau Rasul Paulus kemudian mengatakan di ayat 38 sampai 39. Apa yang dikatakan di sana? Paulus yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Artinya Bapak Ibu, kasih Allah begitu sangat sempurna atas kita. Sehingga tidak ada kekuatan, tidak ada kuasa, tidak ada apapun juga yang dapat mengambil kita dari genggaman, dari pelukan rahmat-Nya atas kita. Sekali lagi Bapak Ibu, itulah sebabnya kita dikatakan lebih dari seorang pemenang. Kita lebih dari seorang pemenang karena kasih Allah selalu ada dan tidak pernah terpisahkan daripada kita. Bapak Ibu, bagi jemaat di kota Roma, apa yang dikatakan Rasul Paulus ini, firman Tuhan ini, pastilah sangat menguatkan mereka. Karena mereka pada waktu itu sedang menghadapi penindasan dan penganiayaan. Nah sekarang pertanyaannya bagaimana dengan kita? Saya percaya Bapak Ibu firman Tuhan hari ini pasti juga sangat memberkati kita. Khususnya di tengah-tengah pergumulan pandemi virus corona pada saat ini. Menjadi lebih dari seorang pemenang bukanlah berarti kita lepas dari segala pergumulan dan masalah. Menjadi lebih dari seorang pemenang bukanlah juga berarti kita tidak akan menerima dampak dari masalah global saat ini pandemi virus corona. Tetapi menjadi lebih dari seorang pemenang berarti kita mempercayai bahwa walaupun kita diizinkan menghadapi semua pergumulan, semua masalah, kita tidak memikulnya seorang diri. Ada Tuhan yang selalu bersama dengan kita. Ada kasih-Nya yang tidak pernah lepas daripada kita. Ada keberpihakannya yang selalu ada atas kita. Dan jika kasih-Nya ada di pihak kita Bapak Ibu, maka sebesar apapun pergumulan dan masalah yang kita hadapi, kita pasti akan kuat menanggungnya. Kita pasti akan kuat untuk bisa menghadapinya. Dan kita pasti akan mampu akhirnya melewatinya.
Karena itu juga Bapak Ibu, tetaplah kita memiliki mental seorang pemenang. Artinya begini, ketika kita menghadapi pergumulan, masalah, janganlah kemudian kita menjadi cepat, berkecil hati, lalu marah ke sana, marah ke sini, putus asa, stres, dan kemudian depresi. Tetapi belajarlah untuk tetap tenang. Atau mintalah Tuhan menenangkan kita Bapak Ibu. Agar di tengah beratnya pergumulan dan masalah yang kita hadapi, kita tetap dapat melihat kasih Allah yang tak pernah terpisahkan dari hidup kita. Di tengah pergumulan dan masalah, kita yakin justru makin membuktikan kepada kita bahwa tidak ada kekuatan atau kuasa apapun yang dapat memisahkan kita dari kasih-Nya. Bahkan di tengah pergumulan dan masalah itu, kasih Allah justru makin bekerja dengan luar biasa. Kasih Allah makin nampak, terlihat sempurna atas kita. Itu Bapak Ibu yang namanya mental seorang pemenang. Itulah yang dikatakan lebih dari seorang pemenang. Dan saya percaya Bapak Ibu Saudara dan saya dapat memiliki akan hal itu. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, sekarang saatnya kita masuk di dalam doa. Mari kita berdoa. Terpujilah namamu ya Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, karena di malam hari ini kami boleh membaca dan merenungkan kembali firman-Mu. Sebelum kami beristirahat malam, kami bersyukur karena kami diyakinkan kembali bahwa kami adalah orang-orang yang lebih dari seorang pemenang. Kami dimenangkan bukan karena kuat gagah kami, melainkan karena kasih Kristus yang telah berlimpah atas kami. Kasih Allah yang telah sempurna atas kami. Dan biarlah ya Tuhan, apa yang kami dengar dapat menjadi pegangan dalam langkah kehidupan kami selanjutnya, khususnya ketika kami menghadapi pergumulan dan masalah, bahkan pandemi COVID-19 saat ini. Yakinkan kami Tuhan, bahwa semua apa yang kami hadapi tidak akan memisahkan kami dari kasih-Mu atas kami. Kami akan beristirahat kami yang baik Tuhan, untuk esok hari bangun dengan tubuh yang sehat. Tetaplah Engkau dampingi kami ya Bapa. Inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, demikian night call kita malam hari ini. Salam kasih dari saya, Tuhan Yesus memberkati.